teman-teman, selamat datang di video kita dari kelas 9H kelompok 1 IPS yang beranggotakan saya Fauzul Khairi, saya Papian Reja, saya Angel, saya Elsa, saya Keisha, saya Putri. Akan berbagi tips edukasi tentang aksi literasi finansial. Oke, permasalahan yang kita bahas kali ini ada beberapa masalah seperti pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan, banyak dari mereka tidak memiliki tabungan, memiliki hutang atau cicilan pribadi, lebih banyak responden yang memilih membeli sesuatu daripada membuatnya atau sikap konsumtif, banyak dari mereka tidak mencatat pengeluarannya, dan sedikit dari mereka memiliki hutang pinjol. Lalu ada juga yang memiliki permasalahan keuangan. Dari permasalahan yang kita bahas ada penyebabnya loh. Mau tahu gak penyebabnya apa? Yang pertama, kurangnya edukasi keuangan. Yang kedua, biaya hidup konsumtif. Ketiga, tidak ada tabungan. Keempat, pengelolaan hutang yang buruk. Kelima, tidak mencatat pengeluaran. Keenam, pengaruh lingkungan. Ketujuh, akses mudah ke pinjaman online. Kedelapan, kenaikan harga barang. Kesembilan, kurangnya disiplin. Gagal menahan diri dalam mengelola keuangan juga ada dampak negatifnya loh. Kalian pada tahu gak dampak negatifnya apa? Yang pertama ada ketergantungan finansial, kesulitan keuangan, stres dan cemas, kualitas hidup menjadi turun, sulit mendapatkan kartu kredit, dan diteror debt collector. Dari permasalahan yang kita bahas, pasti ada solusi yang bisa kita lakukan loh. Yang pertama yaitu ada edukasi keuangan. Edukasi keuangan yaitu pelajari cara mengelola uang dengan baik. Yang kedua ada gaya hidup sederhana. Hidup sederhana yaitu proses kembali barang yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Yang ketiga ada menabung. Sisihkan sebagian penghasilan dengan cara menabung. Yang keempat ada kelola utang. Buat anggaran untuk pembayaran hutang. Yang kelima ada mencatat pengeluaran. Yang keenam ada kurangi pengaruh sosial. Dan yang ketujuh ada hati-hati dengan pinjaman online. Sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Di suatu hari yang cerah, ada seorang pemuda yang sedang berjalan sembari memainkan handphone. Entah apa yang ia lihat di sana, yang jelas sangat serius sekali. Wah, ternyata ia sedang melihat iklan judi online melalui saluran WhatsApp. Bareksa pun mendapatkan keuntungan dari permainan judi online. Ia mendapatkan uang yang cukup banyak sehingga ia bisa membelikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Akhirnya ia pun menjadi kecanduan untuk memainkan judi online. Namun kali ini ia terus mendapatkan kekalahan sehingga ia terpikirkan untuk mendownload pinjaman online yang ilegal karena pencairan dananya cepat dan tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mengajukan pinjaman. 6 bulan juga. Setelah ia mencairkan dana pinjaman online, Bareksa pun lanjut memainkan judi online. Namun di sini ia tidak mendapatkan kemenangan sama sekali, sehingga dananya pun sudah habis sia-sia. Bareksa pun mendapat telepon berkali-kali dari debt collector tempat ia meminjam uang online. Ternyata debt collector itu sedang mencari Bareksa untuk melunasi hutangnya.
Bayar nggak utang kamu? Belum. Alah, bayar Sekarang. Oh ya udah. Sekarang cepet. Nggak, sekarang kalau nggak besok. Besok, besok. Tenggat waktu besok. Iya, terakhir. Jawab. Minggu depan. Nggak, besok. Gimana kalau besok saya mati tiba-tiba? Macam-macam kau. Mana-mana gimana ya? Mareksa pun tertekan karena kejadian yang baru terjadi, sehingga ia terpikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kalian udah lihat kan videonya yang tadi? Di sini aku sekarang mau menjelaskan solusinya. Solusi agar tidak bermain judi online yaitu yang pertama, temukan alasan mengapa melakukan perjudian. Yang kedua, kenali bahayanya judi online. Yang ketiga, mencari dukungan orang terdekat agar bisa terbebas dari judi online. Yang kelima, renungkan dampak judi pada kehidupan. Nah, di sini aku juga mau jelasin agar tidak terlilit pinjol. Yang pertama, buatlah perencanaan keuangan yang baik. Yang kedua, pinjamlah hanya untuk kebutuhan yang produktif, bukan konsumtif. Yang ketiga, hindari gali lubang tutup lubang. Yang keempat, tingkatkan literasi keuangan. Dan yang terakhir, pilih produk investasi dan tabungan dengan tepat. Nang, kamu tahu nggak sih dampak dari terlilit utang? Nggak tahu sih, apa sih? Ya, aku kasih tahu. Yang satu, beban utang dapat mengganggu kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, kemarahan, dan penyangkalan. Kamu tahu nggak, Nang? Coba lanjutin dong. Tahu, nih ya aku jelasin. Jadi, hutang dapat menyebabkan stres dan menurunkan harga diri. Terus, hutang juga dapat membuat hidup tidak tenang, kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi kamu sekarang udah tahu kan, Nang, dampak dari terlilit utang itu apa? Yang sekarang aku udah tahu, San. Devia, kenapa Pak? Kamu baca nggak artikel yang kemarin aku kirim? Baca. Apa permasalahannya? Permasalahannya adalah orang-orang yang mengisi link tersebut rata-rata memiliki hutang atau cicilan pribadi sekitar 74,29%. Orang-orang memiliki hutang atau cicilan karena untuk kebutuhan pribadinya. Juga menurut mereka, kartu kredit itu tidak penting. Kamu tahu nggak sih penyebabnya apa? Tahu kok. Apa? Penyebab rata-rata orang yang berhutang di literasi finansial karena yang mengisi link rata-rata adalah pekerja. Biasanya pekerja memiliki hutang. Walaupun tidak semua pekerja memiliki hutang, hutang disebabkan karena mereka memiliki uang tetap, tetapi tidak bisa mengaturnya dengan baik. Hasil akan menghabiskan banyak uang untuk melakukan berbagai hal yang tidak bermanfaat. Mereka juga ketika menerima sejumlah gaji biasanya tidak menyisihkan sebagian gajinya setiap bulannya. Jadi mereka bisa saja terlilit hutang. Oh gitu ya. Tadi kan anggota kelompok kita udah menjelaskan tentang permasalahan, dampak, dan penyebabnya. Nah, sekarang kamu tahu nggak sih solusinya? Tahu dong sih, apa tuh? Nih, solusi dari terlilit hutang itu adalah yang pertama, buat daftar hutang. Yang kedua, evaluasi pengeluaran. Yang ketiga, pertimbangan konsolidasi hutang. Yang keempat, manfaatkan aset yang dimiliki. Sekarang kamu tahu nggak nih lanjutannya? Tahu dong. Apa tuh? Yang kelima, cari penghasilan tambahan. Yang keenam, hindari penambah hutang baru. Yang ketujuh, perkuat niat dan tekad. Dan yang terakhir, negosiasi dengan pemberi hutang. Nah, itu guys, solusi dari terlilit hutang dari kami.
Jadi, hutang dapat menyebabkan stres dan Iya, motor. Kamu baca nggak berita selektor merah kan? Tadi kan anggota kelompok kita udah jelasin tentang konsolidasi salah satu. tonton video dari kami. Terus ya gini. Ya udah. Ya udah sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, kami dari kelompok 4 IPS kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah bersama Ibu. Nah, ini akan saya wawancarai mengenai pinjaman yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama, menurut Ibu, daerah mana aja di Indonesia yang mempunyai pinjaman online terbanyak? Kalau misalnya kurang tahu ya. Jadi kalau misalnya ternyata jumlah pinjaman online terbanyak itu berada di Jawa Barat. Bahkan di bulan Januari tahun 2024, pinjaman online tersebut jumlahnya menjadi 16,54 triliun rupiah. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, kalau menurut Ibu, menurut opini Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi?
Saya sedang bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak-anak dari SMP Negeri 17 Bandung dari kelompok 5 IPS dari kelas 9H. Di sini nama saya Arin. Nama saya Fahranisa. Nama saya Kaila. Nama saya Ziadi. Nama saya Farel. Nama saya Kanavaro. Kami akan membawakan topik literasi keuangan. Dan di sini kami akan mewawancarai beberapa orang untuk mengetahui bagaimana cara mereka mengelola uangnya sesuai umurnya. Ya, saya di sini bersama Dipa. Ya, Dipa, bagaimana cara Anda menggunakan uang Anda? Pakai bayar uang kas, beli pensil, tabung, beli makanan. Segitu aja. Oh, uang itu dari mana? Dari dikasih orang tua. Oh, apakah kata Anda itu sudah jalan yang baik untuk menghabiskan uang? Ya, karena Anda sudah menjawab pertanyaan saya mempunyai ya. Ini ambil. Ambil susahnya. Buku yang mana? Buku yang mana? Ini yang bukunya yang aja. Yang atas. Ya, ambil. Ya. Makasih. Ya. Jadi Pak, Bapak tuh kan sekarang lagi usaha. Iya. Modal usahanya berapa? Modal usahanya 450. Untuk omsetnya berapa? Omsetnya sampai 900-an. Nah, dari omset itu Bapak tuh kan mencukupi kebutuhan gitu ya. Oh. Cara mengatur gimana? Cara motongnya? Cara Mengaturnya ya dibagi-bagi ya sampai berapa? 30%, 30%. 30% buat apa misalnya? Yang itu buat bayar, yang lain-lain buat jajan anak. Ada ini buat baca-baca aja. Sekian dari aksi wawancara kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang.
literasi keuangan itu apa? Aku tahu literasi. Kalau literasi keuangan emang beda. Literasi keuangan itu Males nanti juga nggak bakal dipakai. jangan gitu. Kalau kamu nggak belajar, nanti banyak hutang, kreditnya jelek, bisa sampai bangkrut karena kamu nggak ngerti harus ngapain. Nih, ada 3 orang. Dia nggak peduli berapa banyak uang yang dikeluarin. Dia selalu beli barang yang trending, mahal, dan baru. Orang kaya itu. Dia loh, dia itu minjem ke temennya, keluarga, bahkan sampai minjem ke orang online yang nggak dikenal. Lah, terus gimana jadinya? Nah, kalau kalian banyak berhutang, pastinya kalian juga sulit mencapai kesuksesan, kepercayaan diri semakin menurun, tidak memiliki kedamaian dalam hidup, tidak dapat hidup mandiri, dan yang terakhir, rentan terkena stres. Ya, tinggal gak usah ngutang. Kenapa diem? Wah, jadi kamu gak mau tips and triknya gitu? Iya, gimana nih biar gak hutang tapi masih bisa tetap have fun? Nah, ini ada 4. Harus lewat cerita. Diam. Jadi dia itu bisa having fun, vacation, jajan-jajan tanpa hutang. Gimana tuh? Investasi. Jadi investasi itu, cara tahu investasi yang aman kemana? Cara investasi aman yaitu 1. Pelajari keuntungan dan risiko investasi. 2. Tentukan tujuan keuangan dan jangka waktu mencapainya. 3. Pastikan produk terpilih sesuai dengan bidang usahanya dan sesuai dengan ketentuan berlaku. 4. Disiplin. Disiplin membantu mengevaluasi investasi dan risiko kerugian. 5. Jangan tergoda untuk mengecek harga aset atau mengubah portofolio karena fluktuasi pasar. Wah, tapi kalau nggak punya uang buat diinvestasiin gimana? nabung. Nih, 5 itu jarang ngeluarin uang, tapi sekali-kalinya dia vacation pasti mahal. Plus kalau nabung, Melatih mengelola keuangan, menyimpan dana untuk kebutuhan darurat, menghargai uang, melatih hidup disiplin dan hemat, mewujudkan impian, memenuhi kebutuhan masa depan, dan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi harus nabung. wajib. Tapi kalau di situasi 3 gimana? Nah, si 6 ini ada banyak hutang, tapi dia mau berubah. Jadi dia Pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, jual barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga, cari pendapatan tambahan. Yang terakhir, hemat. Wow, keren kan? pinter banget.